pun menggunakan si Draw.io aja dulu ya, karena itu yang paling menurut saya simple sih. Ngeliat aplikasinya nggak berat dan bisa digunakan tanpa harus menginstal gitu ya. Via browser pun bisa. Oke, kita itu dulu sebentar. In this that is easier to discover. Oke, saya share screen dulu. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, mantap, aman ya. Nah, untuk test case-nya atau uji coba si activity diagram kita menggunakan si flow yang di pertemuan kemarin ya, flow dari klinik aja biar harapannya teman-teman bisa dapat experience untuk end-to-end proses dari pembuatan pemodelan berorientasi objek gitu ya, dari use case kemudian nanti sekarang activity gitu ya dengan case yang sama gitu ya. Nah, sebentar saya coba itu dulu buka lagi itunya ya. Prosesnya kita buka dulu. Jadi kemarin itu kan kita buat 4 use case ya, 4 use case ya, di mana ada use case pendaftaran, kemudian ada use case pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan gitu ya. Kemudian juga ada use case pembayaran dan pengambilan obat gitu ya, dan pembuatan laporan. Nah, mungkin teman-teman juga bisa sambil melihat-lihat di diagram use case supaya teman-teman kan kemarin membuat juga ya, sama-sama membuat gitu ya. Nah, supaya nanti bisa melihat perbedaan si use case dengan si activity diagram. Sebenarnya activity diagram ini lebih detail menggambarkan activity-nya gitu ya. Kalau use case itu kan karena ada kalau kita bahasa di company itu, kalau use case itu kayak ada kejadian, ada topiknya nggak sih gitu. Jadi use case itu kita per topik, tapi kalau di activity diagram itu kita lebih detail terkait dengan flow-nya itu sendiri instead of dari use case diagram. Oke, sebentar saya mungkin dari proses itu dulu ya, si proses pendaftaran ya. Jadi pendaftaran pasien saya lihat lagi dari use case-nya. Jadi pasien itu akan berobat terlebih dahulu mendatangi bagian administrasi gitu ya. Untuk pasien baru atau yang belum pernah berobat akan didata oleh bagian administrasi dan akan dibuatkan kartu pasien dan kartu rekam mediknya gitu ya. Sedangkan untuk pasien lama yang udah pernah berobat atau yang sudah terdaftar gitu ya, maka hanya menyerahkan kartu pasien, lalu nanti bagian administrasi akan menyarikan kartu rekam mediknya untuk diberikan kepada dokter gitu ya. Nah, oke, kalau kayak gitu kita masuk ke ini diagramnya banyak ya. Kita lihat dulu di sini ada, bentar. Oke. Lebih enak kita pakai 美人姐姐，那你和张教授是什么时候在一起的？ di sini. Bukan kontainer, bentar. Namanya kalau advance. Kita pakai. Enggak sih. Kita pakai namanya, sebentar. Bukan kelas objek. Nah ya, pakai ini Swimline. Swimline bisa nggak ya? Oke, fine. Yang ini aja coba ya.
kontainer misalnya. Nah, kita pakai di sini apa? Teks dulu ya. Ini kita pakai activity diagram. Lalu coba kita open recent. Coba bentar ya, saya cek dulu. Ini pakai namanya itu masuk ke ini sih. File new. Sebentar. Ini dibuatnya vertikal. Edit style vertikal. Ini namanya namanya tadi apa ya? Swimline ya. Swimland nih. Jadi tuh teman-teman gini. Swimland ini ya. Nah, ini bisa horizontal, ini vertikal. Ya, jadi teman-teman pakai yang ini bisa. Gitu. Jadi di sini kita pakai swimline, terus di sini pakai teks activity diagram pendaftaran pasien. Ini kelihatan nggak teman-teman? Pak, kayaknya layarnya stuck deh Pak, ke tadi yang lama. Oh iya, bentar. Walah, bentar ya, saya coba ulang. Thank you konfirmasinya. Oke. Pakai jendela sekarang. Nanti kalau stuck lagi bilang ya. Ini udah? Sudah Pak. Oke Pak, entah saya bilang Pak. Ini pakai swimline ya. Jadi teman-teman ketik di sini di search save-nya swimland. Di enter. Nah, ini pakai yang vertical swimland gitu ya. Oke, di sini ganti tadi apa? Pasien gitu ya. Ada berapa swimland jadinya kalau di pendaftaran? Pasien dan bagian administrasi ya. Jadi kita bikin 2. Kita bikin apa? Pasien dan bagian administrasi. Sorry, ini agak gedein dikit, ini juga agak panjangin dikit. Itu ya. Kita copy aja dulu, paste. Nah, ini bagian administrasi gitu ya. Kita panjangin aja. Oke, ini kita bold. Ini kasih teksnya kita kasih 416 ya. Oke, dah. Berarti kalau ini kita masuk ke pasien dulu ya. Pasien dulu kita masuk ke ini end, berarti ada startnya, start initial initial state. Nah, inisial ini episode code atau initial ini sama aja gitu ya. Jadi ada inisial. Nah, teman-teman
Udah buat swimline-nya belum? Halo, teman-teman? Sudah dibuat? Oh, kotaknya pakai yang mana? Itu yang hitam aja. Jadi mau yang mana aja, nih kita pakai aja. Nih, ini start namanya. Gitu. Ini kan inisial nih. Kalau teman-teman lihat di pojok kiri atas, itu ada kotak search. Itu ketik inisial, gitu ya. Inisial. Habis itu bikin pakai round table. Nah, pertama kan berarti peserta lagi datang gitu ya. Nah, ini yang melakukan activity datang itu adalah si pasien ya. Ini teksnya kurang gede ya. 14. Ini pakai 14. Dah. Oke. Kayak gini, sudah kayak gini. Udah ya. Nah, peserta lagi, pasien datang. Pasien datang berarti setelah itu pasien habis pasien datang berarti kan yang mengecek itu bagian administrasi ya. Berarti kan kita di sini nih ya. Sini kita pakai cek data pasien gitu. Nah, aktivitinya habis ini ke ini kita kasih, kalau terlalu jauh ini aja pakai ini. Nah, gitu ya. Nah, ya udah lurus. Nah, cek data pasien berarti yang melakukan cek data pasien itu adalah bagian administrasi gitu. Nah, tadi kan ada 2 tipe pasien ya, pasien yang belum daftar sama pasien yang sudah daftar gitu ya. Udah kan? Nah, kita pakai yang decision nih, Diamond. Nah, kita pakai Diamond nih. Set gitu ya. Nah, kalau yang belum daftar berarti yang harus isi data gitu ya. Mengisi data diri gitu. Nah, ini tinggal nih kehijauin tuh sampai tanda hijaunya highlightnya nyala gini. Berarti udah connect tuh. Nah, kita kasih teks ini. Kalau kondisinya belum terdaftar gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau belum terdaftar, mengisi data diri, kita ngisi yang itu dulu. Nah, kalau sudah daftar, tadi apa? Cek. Ya, ini kurang gede. Gedein lagi deh. Nah, berarti kalau sudah daftar, ini kita langsung ke sini. Itu mencari kartu rekam medik gitu. Ini kita pakai set. Nah, ini kan harusnya garis panahnya kan dia letter L gitu ya. Cara buat letter L-nya gini aja nih. Set, pertama dikonekin dulu. Ya. Ini ada titik tengah-tengah nih. Titik tengah-tengah nih yang highlight agak tengah-tengah nih. Ya, sorry. Nih. Titik. Ada titik tengah-tengah. Di tengah-tengahnya ada titik. Ya, sorry, mana? Nah, ini ditarik aja. Nah, kayak gitu aja deh. Ini di copy aja. Di sudah terdaftar. Nah, sampai sini sudah ngikutin ya? Belum, Sar. Ya, oke. Sip. Aku tunggu dulu ya biar nggak ketinggalan.
Kalau kebingungan di chat atau raise hand ya. Oke, jadi pasien datang, bagian administrasi akan cek data pasien. Habis itu ada 2 tipe pasien yang belum daftar sama yang sudah terdaftar, masing-masing punya flow yang berbeda. Jadi kita buat seperti ini flow-nya. Pak, berarti ini prosesnya itu lebih detail ya Pak dibanding kemarin use case ya? Iya, betul. Karena konteksnya kan activity diagram. Jadi yang kita point out adalah activity-nya. Kalau use case itu point out-nya ke case-case. Case-nya apa? Ada berapa case? Ada berapa tahap secara globalnya? Itu pakai use case gitu. Tapi kalau mau lebih detail itu namanya activity diagram. Oke Pak, makasih Pak. Yap. Udah, bisa kita lanjut? Atau belum? Dikit lagi, Sar. Oke. Siap. Nah, lanjut kita. Oke, lanjut ya. Berarti sudah terdaftar gitu ya. Ada yang 2. Nah, kita point out yang belum terdaftar terlebih dahulu gitu ya. Terdaftar terlebih dahulu. Nah, habis isi data diri berarti kan si ininya sini ya, taruh sini aja. Terima data pasien dong, ya kan? Kan habis isi data, yang isi data terus yang isi data yang dapat datanya siapa? Yang dapat datanya adalah bagian administrasi. Berarti ini kita kasih di sini hijau sampai hijaunya highlight nyala gitu ya. Nah, hijau nyala. Ini ada garis tengah tuh warna biru dikit. Itu ditarik. Nah, kayak gitu. Terima data pasien. Habis terima data pasien, lanjutannya adalah perlu dibuatin kartunya kan. Nah, perlu dibuatin kartunya. Yang buat kartunya siapa? Yaitu si bagian administrasi. Membuat kartu pasien dan kartu rekam medik. Itu. Tuh. Sorry. Membuat kartu ini ini membuat kartu benar. Nah, habis membuat kartu, maka pasien akan terima kartunya kan. Nah,
pasien akan menerima kartunya. Menerima kartu pasien. Nah, kejauhan. Kita deketin dulu. Biar dia connect dulu, habis itu tinggal di garis. Gitu. Menerima kartu pasien. Nah, oke. Ini kita panjangin. Oh, ini kepanjangan. Berarti kalau ini kelebaran di sini aja. Sip. Yuk, sampai sini dihitung dulu. Dibuat dulu. Gitu. Oke, bisa dilanjut, teman-teman? Bisa? Bisa, Pak. Oke, sip. Nah, ini kan kok salah. Ini ya. Sudah sini ya. Nah, setelah antara sudah terdaftar dan belum terdaftar itu ada yang ini join. Nah, ini fork, pakai fork dan join ya. Kita pakai fork dan join. Nah, ini. Nah, di sini fork dan join. Nah, tinggal pakai ini itu ya. Gini. Nah, gitu ya. Satunya lagi berarti sini. Sini. Nah, gitu. Join. Dia join lagi karena abis ini baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, dia flow-nya akan sama jadinya. Yaitu siapkan kartu Rekamedik untuk dokter. Siapkan aja gini boleh.
Ini tinggal dipasangin. Tuh, habis itu tinggal pakai N search-nya. Nah, N nih ya. N. Udah selesai gitu. Ya. Sudah? Bisa? Sebentar, San. Ya, siap. Pak, mau Yep. nanya, untuk Boleh. join, kok saya tanda panahnya kebalik ya, Pak? Oh ya, coba bisa share dulu nggak kayak gimana? Biar aku tahu. Oh ya, Boleh. Bentar, coba dicek. sebentar ya, Pak. Siap. Apa udah terlihat, Pak? Oh, coba itu bulatan tengahnya Heeh, drag ke bawah coba. Klik drag ke bawah. kebalik, Pak. Tanda Oke. panah di sini. Klik lagi yang panahnya, klik lagi Oh, panahnya. klik lagi. Biru yang atas itu, coba biru yang atas. Klik and drag coba ke bawah. Oh, oke. Ya. Sip. Tinggal Makasih, Pak. pendek panjangnya diituin aja, disesuaikan aja. Nah, sip. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Kita lanjut lagi ke bentar. Share. Nah. Oke. Jadi baik yang menggunakan prinsip UML itu tanpa harus kita tulis di sini end atau di sini start, mereka udah tahu bahwa ini adalah startnya dan ini adalah end-nya. Dari mana mereka tahu? Karena mereka mau mereka mengetahui bahwa simbol ini merupakan simbol awalan dari sebuah activity diagram, sedangkan ini simbol untuk akhir dari activity diagram. Terus Pak, ada pertanyaan, boleh nggak Pak startnya ada di dua tempat atau end-nya ada di dua tempat? Jawabannya nggak bisa gitu. Jadi baik inisial maupun end state, initial state atau end state itu
cuma ada satu gitu. Alright, so ya. Tadi yang notes terakhir itu di mana ya? Oh, search-nya di pojok kiri atas, ketik N. Nih yang pakai merah tuh. Ada? Kamu ketik nih. Oh iya, ada Pak. Nah, kamu ketik ya, N, terus ada hitam terus merah di luarnya gitu. Oke, makasih Pak. Yap. Oke, kita lanjut. Berarti ini di save ya. Jangan lupa activity diagram. Ini si copy di atasnya. Ini ketik aja nama saya. Ya. Set. Oke, ini kasih 20. Oke, sip. Lanjut kita ke activity yang berikutnya. Activity berikutnya itu di sini adalah agak jauhan dikit ya biar ada space gitu. Kita buat lagi namanya untuk activity yang kedua apa ya? Aku lupa, bentar. Activity kedua itu pemeriksaan ya. Pemeriksaan dan ya pemeriksaan aja ya, activity diagram pemeriksaan pasien. Pemeriksaan pasien gitu. Nah, kita buat lagi nih di kotak yang itu swim lane. Kalau saya biasa daripada bingung-bingung saya ketik aja di situ. Nah, ini jaraknya kita panjangin, samain aja dulu itu, lebarnya kita lebarin segini. Ini untuk kotak yang kedua, activity yang kedua itu ada apa di sini bagian administrasi ya, kasih taruh di tengah gitu, kita kopas untuk swimline-nya biar nggak ribet. Nah, dokter satunya lagi, dokter segini aja boleh, kopas satunya lagi itu ini satunya lagi adalah kepanjangan, sorry. Nah, satunya lagi pasien. Sip, ada 3 ya untuk aktor atau swimline-nya. Nah, berikutnya kita ketik lagi di sini apa? Initial. Nah, initial. Jebret. Nah, initial, kita initial. Nah, di sini ya. Inisial. Inisialnya habis itu kita kasih rectangle ini berikan kartu rekamedik. Wah, ini kok tulisannya gede-gede. 14 saja. Berikan kartu rekamedik. Ini kita klik, ini ada tanda panah ini ya. Klik aja, otomatis tuh. Otomatis terkoneksi gitu ya. Nah, ini supaya, tapi dia syaratnya harus nggak terlalu jauh ya untuk otomatis gitu. Kalau jauh dia harus buat manual. Ya, berarti sini coba terima kartu rekamedik gitu ya. Kita giniin dulu, baru kita giniin. Nah, sorry. Gitu ya. Ada rekamedik. Ya. Coba dibuat dulu yang ini. Untuk yang ini udah? Oke ya. Kalau sudah, Mbak Dokter lakukan
pemeriksaan ya. Kan dia aktivitinya melakukan pemeriksaan pasien gitu aja supaya lebih itu juga bisa. Ini bisa digedein ya teman-teman ya. Nah, gitu. Terus ini apa? Cek hasil pemeriksaan. Cek hasil pemeriksaan gitu. Nah, ini tinggal dikonekin aja. Ini juga tinggal dikonek. Sorry. Nah, bawah tuh. Ya. Nah, sudah. Ini pas aja. Sorry. Kita membuat resep. Membuat resep. Sampai sini. Sorry. Nah, membuat resep ya. Nah, ini copy, ini paste di sini. Terima resep. Kan pasien yang terima resep ya. Ini kita deketin dulu aja ya, biar dia connect. Jebret. Nah, connect kan. Terima resep. Terus pas itu copy ke bawah, cek kebutuhan surat keterangan. Oh, ini terlalu dekat. Coba dibuat dulu sampai yang ini. Ya. Kekecilan nggak, teman-teman? Kekecilan, Sar. Oke. Dibuat 100% coba. Nah, segini ya. Ya, gitu aja ya. Pak, mau tanya Pak. Boleh. Itu yang di forum kan ada tulisannya kemudian hasil pemeriksaan akan dicatat di kartu rekam medik pasien. Itu Di kartu rekam medik itu dari hasil pemeriksaan ya? Iya, benar. Berarti Setelah dicatat baru si dokter itu kasih resep. Oke, sip, thank you. Kalau kayak gitu aku agak skip satu proses ya. Ini kita turunin aja bawah, ya kan? Ini tadi gimana? Mencatat ya? Iya, dicatat hasil pemeriksaan dicatat di kartu rekam medik. Iya, hasil. Itu yang nyatet dokter atau bagian admin, Pak? Dokter. Karena kan Oke. dia yang lebih tahu kan. Oke. Hasil ke kartu, hasil pemeriksaan ya, harus pemeriksaan ke kartu medik. Gitu. Ini dipanjangin aja nggak apa-apa. Nah, ini tinggal paste. Ini tinggal gitu ya. Ini kalau terlalu pendek di select aja si item-itemnya. Nah, ini juga gitu kan. Thank you. Ada lagi yang prosesnya ini kurang? Ini sih udah cukup sih, Pak. Ya, sip. Aman. Oke. Mantap. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang kurang sesuai di raise aja ya.
Oke. Sudah, teman-teman? Lanjut ya. Berarti kita lanjut. Nah, lanjut nih, cek kebutuhan suratnya gitu. Butuh nggak nih surat keterangan gitu ya. Berarti kita pakai yang mana? Ini dipanjangin lagi berarti ya. Ini juga swimline-nya dipanjangin lagi. Ini juga swimline-nya dipanjangin lagi. Gitu. Karena kan belum selesai gitu ya. Secara flow-nya gitu ya. Nah, kita pakai yang diamond lagi. Nah, diamond tadi gitu. Nah, kita kalau butuh kita minta surat dong kan. Ini butuh minta surat keterangan. Nah, jadi kita pakai si garis ini ya. Ini garis jebret. Ini kasih gini. Nah, gitu. Oke. Kasih keterangan ini tulisnya butuh. Nah, kalau butuh dulu aja ya. Kalau nggak butuh kan kayaknya flow-nya nggak begitu panjang gitu. Jadi kita urusin yang butuhnya dulu nih. Nah, kalau butuh berarti yang buat kan si dokter ya. Jadi kita di sini, nah ini membuat surat keterangan gitu ya. Kita deketin, kita deketin dulu supaya dia nempel, connect gitu ya. Nah gitu. Nah kalau gini, surat keterangan tuh kemarin kan ada 2 ya. Surat rujuk sama surat keterangan sakit gitu ya. Nah itu kan di-define berdasarkan tingkat keparahan gitu ya. Tingkat keparahannya. Jadi ini bisa dikecilin sih mestinya. Bentar, kecilin dulu. Ini saya kecilin aja. Nah gini aja ya. Ini kita copy aja. Paste, diamondnya biar kecil aja. Ya. Nah. Kita buat dua activity. Kalau ini dan paste lagi ini. Nah gitu. Kita buat yang gitu. Buat surat rujukan PRS. Buat surat keterangan sakit. Gitu. Nah ini kita pakai si garis panah. Ya. Ke sini dulu. Sini dulu. Sini, ya kan? Satu lagi, Satu lagi panah. Terus ke sini. Ke sini. Gitu ya. Sip. Nah, gitu ya. Ini kategori tadi apa? Parah dan tidak parah. Kondisi parah ya. Kondisi parah. Kondisi tidak parah. Nah, oke. Habis itu kita pakai
Apalagi untuk itu? Untuk itu kita pakai yang namanya tadi join, ya, fork on or join gitu. Pakai set gitu ya. Kita tarik ke sini. Wah, ini kurang panjang berarti ya. Panjang lagi ya. Oke, kalau kurang panjang ini dipanjangin lagi segini cukup ya. Lumayan panjang sih yang ini. Lanjut lagi sini. Nah, ini pakai join lagi ya. Nah, join lagi. Jadi kasih join berarti sorry. Kasih join. Kasih join, kita kasih si ininya. Nah. Gitu ya. Terus kasih lagi. Oke. Nah. Join kan, habis join mendata surat keterangan. Berarti yang habis buat kan perlu didata dulu ya. Ini surat harus valid, harus terdata. Berarti yang mendata itu adalah bagian administrasi. Ya. Mendata surat keterangan gitu. Berarti ini gini. Gitu, mendata surat keterangan. Oke, mendata surat keterangan. Habis itu adalah yang habis sudah didata baru diterima sama si klien ya. Terima surat keterangan. Ini masih apa? Ini garis lagi ya. Kita garis gini. Oke, terima ini tuh masuk ke bagian ini surat keterangan. Terima kasih. Siap untuk mengambil obat. Oh, M-nya harus kecil. Nah, ini ini. Nah, ini kan masih belum nih. Belum ada kan ya? Yang untuk yang tidak butuh. Nah, kalau yang tidak butuh langsung ke ngambil obat aja. Ini tinggal giniin. Ini tinggal giniin. Gitu. Ini tinggal di copy, ini di paste. Tidak butuh. Rangka, sorry. Nah, tinggal terakhir adalah end state. End state sini. Nah. Sip ya, tuh. Oke, silakan dibuat terlebih dahulu itunya. Kalau ada yang kurang flow-nya di ini ya, di raise. Pak. Ya. Maaf Pak, tulisannya kekecilan Pak. Lagi yang di mana? Berarti semua udah nyampe di mana? Di ngambil surat keterangan ya? Iya Pak, yang di situ. Sorry. Nah, sini ya berarti ya. Gini ya. Begini? Kelihatan?
Ya Pak, udah kelihatan. Kurang ya? Apa kurang gede? Dikit lagi? Bentar. Ini saya pakai ini. Udah kali ya segini ya. Eh, coba saya set 80 deh. Mungkin ada. Oh, custom. 93. Nah, 93. Ya, kayak gini ya. Kayak ini terlihat ya? Apa kurang? Sudah jelas Pak. Sip. Oke. Pak, itu pakai yang garis merah, pakai apa ya? Oh, kamu ketik di pojok kiri atas itu ketik join aja, join, enter. Ini ada yang merah. Oh, pakai itu terus ditarik ya? Di copy ini, di copy, diklik kan, tuh kayak gini. Nah ini kan ujungnya, ini kan ujungnya si panah ini kita bisa tarik nih ke sini. Contohnya, tuh. Ini Oke, bisa. thank you. Nah, ini yang titik tengahnya yang biru tuh, biru tengah itu ditarik aja, tuh jadi kayak gini. Oke, makasih Pak. Yap. Nah ini di delete aja dah. Nah, tuh. Oke. Sebentar. Sudah, teman-teman?
Oke. Sudah teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Belum Pak, sebentar Oh Pak. belum, Joy belum ya? Ya. Pak, boleh agak di zoom dikit Pak? Zoom lagi ya? Iya, Oke. gitu ya Pak. Nah, berarti kita coba custom jadi 98 ya. Ini? Oh, udah Pak. Oke, Udah, makasih, coba Pak. pakai 100 saya sekalian ya. Coba 100 ya. Ah ya 100. Makasih Pak. Ya. Oke. Oke, listen. Sip. Jadi memang activity diagram ini lebih panjang ya daripada use case. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi, saya lebih suka melihat melihat atau membuat sistem itu dari activity diagram gitu. Use case is just complementary lah gitu, pelengkap buat saya. Kalau saya lebih suka pakai activity diagram untuk desain awal gitu, karena flow-nya lebih detail gitu, enggak ke skip gitu. Jadi itu yang kalau preferable saya gitu kalau dalam buat situ. Oke, berarti sudah. Kalau sudah kita save dulu aja ya. Save as, kita UBM. Nah, activity diagram, klinik, digabungin aja. AD gitu, klinik, 2 proses gitu ya. Nanti kalian update seperti biasa lampirkan di forum. Nanti untuk 2 proses berikutnya kita akan bahas di awal forum di minggu depan. Jadi biar lebih refresh lagi teman-teman ya. Maksudnya biar teman-teman bisa remind lagi gitu. Atau kalaupun ada yang mau coba buat gitu untuk 2 proses berikutnya, itu go ahead gitu ya. It will be nice gitu. Oke, ini di save, terus udah di save. Nah, AD itu berarti activity diagram, klinik. Tadi kan ini klinik 2 proses karena kita baru 2 proses. Tuh. Ada yang belum selesai, teman-teman? Masih ada? Lagi proses save, Pak. Mantap. Pak, saya ingin bertanya, yang kedua itu judulnya tadi sama ya? Iya, sama ya? Enggak, saya Ini activity beda ya, Pak? Beda. Udah. Oh ya, makasih ya, Pak. Ya. Sudah dirubah. Pak, tadi judul foldernya apa ya, Pak? Oh, foldernya terserah aja. Itu kan di lokal teman-teman. Yang penting nanti kalau judul filenya yang di atas nih, pojok kiri atas. Itu apa ya, Pak? Maaf, agak buram. Oh, nah, AD klinik gini aja. AD klinik AD klinik 2 proses, habis itu underscore nama kalian. Gitu ya. Tuh, ada di Google Chat. Kasih, Pak. Yap. Oke. Udah selesai ya. Ini kalau nggak di capture dulu aja biar teman-teman bisa buat. Ada waktu, masih ada sekitar 8 menit untuk teman-teman bisa selesaiin, terus di save, habis itu update di forum ya teman-teman ya. Oke. Sip, I think that is all. Nanti kita lanjutin lagi gitu ya. Sampai ketemu kembali. Sehat-sehat semuanya. Happy weekend ya teman-teman semuanya. Kasih, Pak. Makasih, Pak. Ditunggu di postingan forumnya ya. Yo. Pak, berarti postingnya PNG lagi kayak kemarin, Pak? Yes, betul, PNG. Oke, thank you, Pak. Yo, sama-sama PNG teman-teman semuanya ya. Yo.